Di tengah aktivitas hari ini, kita luangkan waktu sejenak untuk mengisi hati dengan hal baik. Inilah Kultum, obrolan singkat penuh makna yang semoga jadi pengingat dalam setiap langkah kita. Program ini dipersembahkan oleh BPR Mitra Dana Jaswara, mitra terpercaya masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan keuangan dengan aman dan nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk bisa melakukan salah satu kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan puasa Ramadan hari ini atau hari-hari sebelumnya senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan tak lupa kita selaku umatnya yang mudah-mudahan bisa mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Nuzhatul Muttaqin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau seorang ulama yang besar. Dan di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ada salah satu bab, yaitu bab keutamaan berjalan menuju masjid. Dan di sana ada salah satu hadis yang menarik, teman-teman yang rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tercatat dalam sejarah sebagai sahabat nomor 1 yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma madha ila baitin min buyutillah liyaqdi fariidatan min faraidillah, kanat khutwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa seseorang yang bermandi besar di rumahnya atau berwudu di rumahnya, thumma madha ila baitin min buyutillah, kemudian seseorang tersebut berjalan atau pergi menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang berada di bumi ini, liyaqdi fariidatan min faraidillah, untuk melaksanakan salah satu keutamaan, salah satu kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kanat khutwatuhu, maka setiap langkahnya dalam hadis tersebut disebutkan ihdaha tahuttu khati'atan, satu langkah akan menghapus dosanya, wal ukhra tarfa'u darajah, dan satu langkah lainnya akan menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam hadis yang lain, salah satu pelajaran yang bisa saya ambil apabila tempat seseorang itu lebih jauh dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis keutamaan seseorang tersebut akan lebih besar ia dapatkan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pergi ke masjid bukan soal jarak jauh atau dekat. Bisa jadi seseorang yang rumahnya dekat dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang rumahnya dekat dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia amat susah untuk pergi ke masjid. Ataupun sebaliknya, ada seseorang yang tempatnya dekat menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, dekat menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi amat susah untuk pergi ke masjid Allah Subhanahu wa taala, maka pertanda bahwa pergi ke masjid bukan soal jarak, dekat atau jauh, tetapi soal keimanan yang ada di dalam hati kita semua. Jamaah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang menarik di dalam hadis, yaitu ketika seorang buta yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku dalam keadaan buta, apakah ada kesempatan atau uzur bagiku untuk tidak pergi ke masjid?"
Karena kita ketahui apabila seseorang buta itu pergi ke masjid, ya amat susah untuk pergi ke masjidnya. Mulai dari jalannya susah, kemudian cahayanya juga gelap. Maka sahabat seorang buta ini meminta uzur kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW apakah memberikan uzur kepada sahabat tersebut? Tentu tidak, karena kata Nabi SAW bersabda, selagi engkau mendengarkan azan, selagi engkau mendengarkan panggilan seruan azan menuju masjid, maka datangilah masjid. Maka inilah teman-teman, apabila yang buta saja diwajibkan atau dianjurkan untuk menuju ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan kita yang kondisinya aman, yang kondisinya baik-baik saja, yang kondisinya sehat semua. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita semua dan bisa menjadi kita lebih semangat untuk meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Kultum hari ini. Semoga pesan yang kita dengarkan bisa jadi penguat iman dan penenang hati. Terima kasih untuk BPR Mitra Dana Suara yang terus hadir mendukung kebaikan dan kemajuan masyarakat. Sampai jumpa di Kultum berikutnya. Tetap jaga hati, tetap berbagi kebaikan.